Selamat datang di Sisi Musisi. Oke, hari ini kita tetap pasti ada tamu baru lagi. Nah, hari ini kita kedatangan tamu Ibu, siapakah namanya? Nadia Kosim. Hai. Nah, sekarang jadi kita akan ngobrol-ngobrol aja, Ci. Coba kita perkenalan dulu ya. Kira-kira aktivitas si Nadia ini ngapain aja? Silakan, Ci. Ngajar, running music school, Namanya Mozart ya? Mozart Ci. Studio Indonesia. Terus itu sih, Beyond Music. Itu kayak komunitas guru-guru, ini non-profit community. Jadi kita kumpulin guru-guru private. Yang kalau guru-guru private kan mau ngadain konser untuk murid-muridnya susah. Jadi kita kumpulin semuanya, terus kita ngadain konser bareng. Tapi di tempat yang beredukasi lah, maksudnya. Jadi kayak komunitas yang Cici buat sendiri. Bareng teman-teman. Nanti kita ulik ya apaan nih. Aku baru dengar. Terus apa lagi Cici kegiatannya? Oh, Cici nge-gym juga ya. Oh iya, nge-gym. Healthy lifestyle. Iya. Apa? Fitness influencer. Woi. Gila, badannya bagus guys. Coba cek Instagramnya ya. Aku ngefans deh. Ini berlebihan. Beneran. Aku tuh dari dulu pengen punya badan kayak gitu tapi nggak bisa jaga makan. Ya makan emang paling susah sih. Oke, lanjut. Terus apa lagi sih aktivitasnya? Nge-gym ya bener. Tapi emang hidup sehat, kayak misalnya pilih makanan, itu udah suatu aktivitas yang cukup menyita loh. Iya. Karena harus ngatur pola hidup. Kalau mau badan bagus, sebenarnya jangan puji badannya, puji caranya dia menjadi kayak gitu. Gila, aku puji cara makannya. Nanti kita tanya-tanya, tapi aku nggak tahu masukin ke sini atau enggak. Cara hidup sehatnya. Lanjut sih. Terus kayak jadi harus mikir kan, jam segini makan, terus nyiapin makanannya apa, porsinya seberapa. Jadi kalau hidupnya asal-asalan, nggak terplanning, punya badan bagus tuh susah. Iya. Gitu. Siap, nanti aku mau nanya. Oke. Jadi kegiatannya ngajar, komunitas guru, terus punya music school juga, sama lagi benar-benar pola hidup yang sehat. Ya. Coba belajar. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama biasa kita mulai dari awal dulu, Ci. Jadi kayak Cina dia ini backgroundnya dulu ngapain sih? Terus kenapa aku tahu nih Cici kuliah musik dulu, kakak kelas gitu. Kakak kelas. Sampai nggak ketemu pas nih kuliah. Kenapa Cici masuk kuliah musik gitu? Itu dulu. Oke, dulunya itu waktu zaman gua 2006, zaman gua SMA, itu musik itu belum populer. Bahkan dulu angkatan gua 2006 di UPH itu cuma 50 orang. Kayak sedikit banget. Dan musik mau jadi apa? Ngamen. Siapa yang mau nonton lu kalau konser gitu? Guru musik. Lu yakin guru musik bisa hidup nggak gitu kan? Terus ya udahlah, nggak usah gitu kan. Tapi sebenarnya kepingin jadi guru musik itu udah dari gue SD. Wadaw, serius? Iya. Jadi belajar piano dari kecil banget. Dari kecil banget. Dulu di Yamaha ikut rame-rame gitu. Oh gitu. Jadi berapa bersaudara? Berdua. Kakak, adik? Adek. Oh, adiknya cowok cewek? Cewek. Di musik juga atau Enggak, Oh, beda. Terus Habis gitu SMA dulu ya. SMA gue dulu mau ngambil kalau nggak desain, ekonomi, akuntansi. Tapi kalau musisi itu agak gimana ya sama angka ya? Bener gak sih? Iya. Padahal kita hidup dari angka juga. Iya, padahal kita hidup dari angka juga ya. Tapi kayak misalnya 296, nanti gue bisa tulisnya 269 gitu. Pokoknya ngaco banget. Nggak teliti gitu ya? Nggak teliti. Tapi waktu itu ekonomi adalah jurusan favorit waktu di angkatan gue. Maksudnya pas 2006 itu pas gua kuliah banyak yang ekonomi. SMA itu kan, aduh lu mau sekolah apa nih? Biasanya itu kan 2 SMA gitu kan. Terus 3 SMA udah mulai mau tahu, udah tau lah mau ke arah mana gitu kan. Teman-teman gua banyak yang masuk desain atau si akuntansi itu. Terus ya udahlah, gue coba 2 itu. Terus abis gitu sampai pada akhirannya nyokap gue udah tinggal bayar nih, kayak bulan depan gitu. Gue ikut yang namanya waktu itu apa ya? International Competition. Asian International Competition. Terus ada 3 tahap. Di Yamaha nih?
Dari Bukan, Yamaha. sorry. Linknya dari mana? Dari Yamaha, terus gue kelas 3 SD pindah ke YMJ, Oh. Kuipinyo. Oh. Terus dari situ gue kalau ujian selalu juara 1 atau juara 2, terus selalu ikut konser di sini di sono gitu. Jadi kayak Kayak dapet istilah pengakuan dan apanya jalannya kayak seneng gitu kan, kalau juara pasti seneng lah ya. Di YMJ itu. Terus waktu gue SMA 3 nih, sebenarnya gue udah tinggal bayar untuk masuk desain waktu itu. Untuk masuk desain itu gue ikut International Asian Competition. Ada 3 tahap. Gue lolos di tahap pertama. Itu kelas SMA tuh? SMA 3. Terus lolos tahap pertama, mau ke tahap kedua. Kenapa gue lolos di tahap pertama? Jadi tahap pertama tuh ada lagunya. Tahap kedua ada lagunya sendiri. Tahap ketiga ada lagunya sendiri. Gue mati-matian cuma latihan di tahap pertama. Terus? Jadi cita-cita gue saat itu yang penting gue lolos tahap pertama. Terus mau lanjut tahap kedua, mundur. Orangnya gak muluk-muluk ya? Mundur, karena emang gak latihan sama sekali. Ya itu kayak harus ngulang berapa lama baru bisa. Iya, apanya? Harus latihan berapa lama baru bisa ke tahap 2. Itu kayak jenjangnya. Waktu itu ya, mungkin harus latihan lebih dari 6 bulan. Oh ya, karena durasinya langsung tahap 2 langsung tahap 2. Jadi kalau orang-orang itu sudah mempersiapkan sampai tahap 3. 3 lagu. Bukan 3 lagu. Tahap pertama itu aja udah 3 lagu. Barok, klasik, barok, klasik, romantik, 20th Century 4. Jadi ada ini 4 sekian lagu yang harus di nggak belas sih. Ini 4, kalau nggak salah ini 2, yang terakhir konserto. Konserto which is ya hampir sejam sendiri. Iya. Dan harus diiringi orkestra, which is yang ketiga ini gue juga harus bayar orkestranya. Jadi yang ketiga ini emang lumayan berat saat itu. Jadi gue cuma mempersiapkan yang tahap pertama aja. Tapi lolos nih. Tahap kedua nggak masuk dong, karena emang tahu diri orang nggak belajar. Mundur aja lah saya. Mundur aja lah gitu kan. Terus tapi udah bangga tuh dengan lolos tahap pertama. Terus gue lihat tahap kedua, gue ikutin terus kan. Waktu itu ada beberapa hari, ada yang dari Cina, ada yang dari Thailand, terus Singapura gitu. Terus abis gitu sampai pemenangnya itu waktu itu orang Cina dan seumuran gue dan cowok. Terus gue kayak ngeliat, oh bisa ya anak seumuran gue main sehebat itu, se-effortless itu, menang sampai tahap terakhir. Terus habis gitu gue jadi ngerasa, oh bisa ya anak seumuran gue itu bisa main kayak gitu. Jadi waktu itu soalnya di tahun-tahun itu belum terbuka bahwa musik itu bisa dijadikan profesi di Indonesia ya. Di luar negeri gue nggak tahu. Terus kan waktu itu internet tuh kayak masih jarang, handphone kita masih Nokia yang itu gitu kan, yang udah ada radionya aja tuh udah bagus waktu itu. Terus gitu kelihatannya beda zaman sama gue. Terus habis gitu akhirnya gue bilang, mah kayaknya aku mau sekolah musik deh. Saat itu yang dukung gue cuman mama gue. Bokap gue aduh nggak banget. Gue tuh nggak diajak ngomong 1,5 tahun atau pas kuliah. Iya. Dia nggak mau ngomong sama gue karena dia saking kayak bete-nya gitu sama gue gitu. Terus dia ekspektasinya Cici maunya di desain atau dia dukung tuh kalau desain. Dukung karena saat itu yang lagi tenar-tenarnya anak-anaknya dia semua masuk desain. Anak-anaknya dia. Sorry. Anak-anak temennya dia. Banyak ya anaknya. Anak-anak temennya dia masuk desain, kalau nggak akuntansi gitu-gitu. Terus habis gitu ya tertekan banget gitu. Terus ya gue datang dari keluarga yang sederhana. UPH itu lumayan cukup mahal dan berat buat keluarga gue saat itu. Tapi nyokap gue oke banget, maksudnya dukung banget gitu. Maksudnya sampai kita tuh harus hidup irit gitu demi kuliah. Nah bokap gue waktu gue pertama kali masuk kuliah 2006 itu bokap gue divonis kanker. Jadi kerjaannya menurun, terus gak bisa kerja keras lagi. Jadi saat itu benar-benar kuliah tuh benar-benar, gue sekolah tuh bukan di kuliah doang. Jadi kayak aduh gimana nih? Nggak apa sih. Ya jadi waktu zaman kuliah tuh benar-benar gue belajar tentang hidup juga gitu. Untuk sekolahin gue, nyokap gue tuh
bekerja keras banget. Aduh, Nov, gimana nih? Butuh tisu, Ci. Oke. Terus Bentar, aku ambil dulu deh. Oke. Tunggu ya. Tidak, kita tidak sediakan tadi. tidak berencana nangis loh ini. Iya, ya saya juga tidak berencana. Nggak berencana bikin nangis ya? Iya. Sorry. Nggak apa-apa. Terus. Ya, jadi waktu itu pokoknya pertama kali sih disiapin ya. Kalau butuh. Jadi pertama kali masuk itu sebenarnya udah berat banget buat gua. Bokap gua nggak dukung dan dia ke arah malu anaknya ngambil musik gitu. Terus maksudnya bayarnya juga mahal saat itu. Dan kenapa ya waktu itu kok gue nggak kepikiran nyari beasiswa, padahal nggak susah ya cari beasiswa di UPH kan. Terus ya intinya pokoknya gue nggak jalur beasiswa. Terus nyokap gue juga berat banget gitu. Terus Mungkin nggak kepikiran karena emang nggak yang ya pas masih kecil kan pasti kan ada mikirnya yang beda lah, maksudnya nggak se mature itu untuk gue harus cari beasiswa nih kan, kali ya kayak nggak kepikir aja mungkin ya. Terus setelah gue masuk, teman-teman gue banyak yang beasiswa, walaupun mereka akhirnya pada menyesal karena harus kontrak karena ya gitu. Terus ya jadi di kuliah itu susah banget buat gue ya, secara finansial, secara dukungan moral. Terus belajarnya sendiri tuh berat buat gue, karena kan gue nggak pernah selama hidup gue serius les piano, tapi bukan yang seserius itu. Yang kayak latihan 6 jam. Latihan 6 jam, paling gue latihan sehari 1 jam zaman dulu. Terus masuk kuliah berat banget, dan gue waktu itu kan ada cuma 3 komposisi, performance, edukasi. Gue mau masuknya yang edukasi, gue mau jadi guru. Terus di audisi lah, terus ada satu dosen bilang, kamu cocok banget di performance. Kita tuh nggak buka performance untuk semua orang loh. Yang mau masuk performance tuh yang memenuhi kualifikasi kita loh. Dan kamu ini banget, kata dosen itu begitu. Dan dosen itu kajur saat itu. Terus, aduh Pak, saya kayaknya nggak mampu gitu kan. Kayak rendah diri. Terus, kamu mampu banget. Kayak tone jari kamu tuh singing banget gitu. Kamu punya warna suara jari kamu gitu. Masa ya? Iya, ayo gitu kan. Dan kamu punya teknik kamu lumayan kok gitu. Oh, oke gitu kan. Terus saat itu banyak banget yang mau jadi performance di jurusan performance. Kayak ini ya, kayak famous gitu jadinya. Famous gitu saat itu ya. Tapi cuma 4 yang bisa saat itu. 3 salahnya gue. 3 ini emang beneran keren. Kecuali gue saat itu ya. Iya. Saat itu. Terus tunggu dulu nih, denger dulu. Jadi kalau yang gue amati dari 4 itu dia udah gak belajar lagi bagaimana caranya belajar. Mereka sudah tahu bagaimana caranya belajar, cara latihan, caranya belajar lagu baru, step-stepnya mereka tuh udah tahu semua. Dan gue ini yang kayak cara belajarnya tuh salah. Gue latihan gak pernah kurang dari 6 jam dulu. Sesibuk-sibuknya gue, misalnya ngajar atau ada acara keluarga atau pergi liburan, pasti gue latihan minimal 4 jam. Wow. Kemanapun gue selalu bawa buku gue dan metronom. Wow. Jadi gue latihan itu mentality, jadi mainin gitu kan. Wow. Gue dulu punya piano kertas yang kemanapun selalu gue bawa. Yang bisa digulung gitu. Yang bisa digulung dari kertas, dilipat. Sama persis kayak piano biasa. Supaya bisa nyobain doang gitu. Maksudnya latihan motorik gitu kan. Terus tapi suaranya harus gue create sendiri di kepala. Itu latihan lebih susah sih sebenarnya daripada pakai piano. Gue segitu dedikasinya untuk kuliah gue. Itu sudah kuliah. Oh, sudah kuliah. Sudah kuliah nih, udah masuk, udah jadi performance. Udah masuk Tapi itu dipaksakan di jalur performance. Yang Cici lakukan itu dengan latihan yang udah benar. Kayak gitu tuh latihan benar kan? Kayak gitu latihan benar. Iya. Nah sebelumnya berarti Cici nggak lakukan itu kan? Nggak lakukan itu, jadi learning by doing yang 100% gitu. Lanjut sih, terus? Terus habis gitu, tapi itu pun gue masih gagal terus. Gagal tuh maksudnya? Gagal tuh maksudnya kayak kalau dulu konser kan harus hafal kan, kalau klasik kan. Gue yang selalu lupa di tengah jalan. Yang gue nggak tahu kenapa ya sih bisa lupa. Even baru gue main 2 bar pertama, lupa. Karena gugup Ci.
gugup pasti sama orang. Iya. Tapi lu harus bisa mengatasi kegugupan lu, belajar terus kan. Sebenarnya jadi performance itu, jadi musisi itu kayak lu juga bukan belajar tentang lagunya, kayaknya lu menggali diri lo sendiri gitu, bagaimana lu memperbaiki diri dari dalam-dalam gitu, dan lu baru bisa menghasilkan musik yang bagus menurut gue gitu. Ketika lo sudah berdamai dengan hidup lo udah berdamai dengan diri lo sendiri, itu baru musik tuh baru keluar dari situ. Lo punya jujur ya. secara jujur. Jadi bukan kayak oh dia mainnya bagus ya, mainnya cepet ya, tekniknya keren ya. Dia main piano, tapi belum tentu dia main musik gitu kan. Jadi dari situ, tapi untuk main piano pun gue kesulitan, bagaimana mau main musik gitu kan. Iya. Cici ngerti filosofinya, tapi Cici saat itu masih struggling sama stuck banget gitu. sama Karena teknikalnya gitu istilahnya kayak ya terus jadi karena setelah gue melewati proses-proses gitu ya, akhirnya sekarang gue bisa mengerti, oh ternyata memang maksudnya hidup gue itu saat itu berat banget. Terus gue sendiri belum bisa berdamai dengan hidup gue, dengan diri gue sendiri. Jadi yang ada di dalam kepala gue tuh penuh gitu. Dan maksudnya lu tahu sendiri lah, sekolah musik itu tuh berat karena saat kita ujian, kalau fakultas lain lu ujian dapat nilai jelek, yang malu lu kertas lu sama dosen lu gitu ya. Lu jangan kasih tahu orang aja lu dapet C gitu ya. Tapi kalau musik lu di atas panggung, lu dinilai oleh ekspektasi orang yang lu sendiri harus kuat dengan diri lo sendiri. Lu sendiri harus bersyukur dan merasa cukup dengan diri lu, baru lu bisa mengatasi kegugupan lu gitu. Gua nggak peduli lu mau ngomong tentang gua, yang penting gua kasih terbaik buat penonton. Itu kan begitu. Tapi saat itu dengan kondisi gua saat itu yang keluarga gua struggle banget, bokap gua nggak dukung gua, itu berat banget buat gua untuk bisa menerima keadaan gua. Iya, gua ngerti. Iya. Ngerti kan? Dan saat itu gua di performance, yang mana dosen gua itu minimal 1 bulan 1 kali itu harus ikut KSS. Dan KSS itu kalau klasik kan harus hafal dan nggak boleh salah. Istilahnya kayak konser kecil, kayak KSS, ya, konser apa tuh? Konser Senin siang. Iya, konser Senin siang. Jadi kalau di UPH tuh ada konser Senin siang sama konser Rabu siang. Kalau konser Rabu siang tuh buat kontem yang lagu pop, kalau konser Senin siang tuh yang klasik gitu. Terus dan oke. Akhirnya dosen ini bilang dosen yang sama, Ci? Enggak, dosen yang sama yang dulu paksa gue masuk performance. Iya. Terus? Coba deh kamu ke dosen itu, Din waktu itu dia. Apa Din tuh? Dekan. Coba deh kamu ke dosen dia berguru. Dan dia bilang sama saya, dia pengen ngajar kamu. Karena dia penasaran, apa sih yang bikin Nadia ini kok kalau konser selalu lupa di tengah jalan. Iya. Padahal setiap sore saya selalu lihat dia latihan. Gue itu nggak pernah pulang dari kampus kurang dari jam 9 malam. Jadi benar-benar Cici kayak totalitas lah ya pada saat kuliah itu ya. Sampai gue bawa bantal ke ruang practice. Cici tidur lakukan siang. itu semua karena Cici nggak mau mengecewakan mama Cici yang udah sedukung itu sama Cici. Iya. Terus kayak apa ya? Itu kayak fokus hidup nyokap gue. Dan kayaknya jadi kuliah tuh menjadi sesuatu yang paling penting dalam hidup gue saat itu. Dan gue pengen tunjukin ke bokap gue bahwa gue bisa survive di sini, gue bisa berguna di sini gitu. Terus dan maksudnya gue juga selalu ngebandingin sama teman-teman gue saat itu. Kan ada 3 orang lainnya. Ini 3 orang ini gila banget gitu kan. Belum kalau udah ada adik kelas yang jago-jago. Aduh, gila itu pressure banget kan. Iya, Ci. Banget, bro. Terus tapi itu yang terus kita lawan loh. Iya. Bahwa adik kelas itu bukannya saingan kita loh. Ya orang beda setahun doang. Ya orang beda setahun doang. Ya kalau dia lebih jago ya bisa lah, mungkin lah. Kalau dia beda 10 tahun aja banyak yang lebih jago. Dan dulu tuh gue terus habis gitu kan tunggu gue pindah ke si Din ini, si dekan ini. Jadi dosen major, Ci. Siapa? Maksudnya pindah berguru. Pindah dosen major. Terus dia yang ajarin lagi dari dasar. Dia ajarin gue lagi dari Cherny, Duvernoy gitu-gitu, caranya belajar gitu, caranya melihat skor musik tuh pertama kali yang lo lihat apa gitu kan.
dari itu aja gue salah ngelihatnya. Ngulik lagu, kalau lu Jazz mungkin ngulik lagu ya, nguliknya salah gitu. Ini gue cara belajarnya salah gitu. Belajar lagi dari situ. Salah satu salahnya yang paling krusial apa sih? Salah yang paling krusial adalah gue nggak pernah sadar pertama kali ya. Gue nggak pernah sadar itu kunci apa. Itu langsung main base-nya aja. apa? Langsung main aja. Oke. Itu salah satu yang paling krusial. Wah, itu krusial banget. Clef-nya apa? Nggak lihat key signature-nya apa? Key signature-nya apa? Ya lihat sih, oh ada satu gitu. Tapi gue nggak pernah langsung tek satu tuh G mayor. Oh, I see ya. Tahu Ngerti itu nggak? F sharp tapi nggak tahu, nggak mikir yang lain lagi, udah pokoknya ada fis aja gitu. Ya ada fis aja gitu. Itu yang krusial banget. Terus ketika sebenarnya cara belajar yang benar, kalau lo buka G mayor, lo mainin tangan ada G mayor, arpeggio G mayor, segala macam tentang G mayor, itu rumah gitu kan. Itu aja gue tuh nggak ngeh, jadi nggak nyambung gitu. Terus habis gitu mulai lagi belajar yang benar, pakai metronom yang benar, semuanya benar. Itu struggle banget. Terus orang-orang kuliah 4 tahun, gue kuliah 6 tahun. Itu tekanan banget karena kenapa? Gue bukan yang latihan sehari cuma 1-2 jam, 8 jam. Sampai akhir kuliah juga gitu? Sampai akhir kuliah. Senggak latihan gak. Kalau gue bilang, aduh gue gak latihan nih hari ini, itu tandanya gue latihan 4 jam. Wadaw. 4 jam gitu. Gila, gue sampai aja kayak dulu kuliah gue latihan tapi gak kayak gini deh. Gue kayaknya gak kuliah deh. Gue ngeliat orang kuliah yang serius itu. Terus sampai gue pernah denger kakak-kakak kelas gue ngetawain gue di depan ruangan, jangan kayak Nadia, latihan udah banyak tapi nggak lulus. Itu kedengeran banget di gue. Ih, cuprut banget. Tapi itu gue inget banget, siapa yang ngomong pun gue masih inget, keadaannya aja gue masih inget. Dan saat itu gue sedih banget, tapi itu gue tertampar di situ. Bener ya, latihan nggak lulus, berarti ada yang salah nih, ada yang salah lagi gitu. Dan setelah dari situ nggak lulus tuh pas lagi hearing jadi nggak lulus. Bayangin, jadi kan kalau mau resettle itu kan ada hearing kan. Hearing itu kan sebelum hearing pasti dosen major udah bilang oke, lu boleh hearing. Terus PPE dulu apa? Kelas recital. Masih PPE. Kelas recital. Ada PPE, ada kelas recital. Nah, dari dosen-dosen itu kan harus bilang, "Iya, lu ready." Ya kan? Gua itu nggak pernah dapat ini sebanyak 6 kali di junior recital. Mau hearing aja nggak boleh terus. Dan lagu hearing kan cuma boleh kalau nggak salah. Jadi kan kita daftar 2 bulan sebelum ujian hearing itu. Dan itu lagu yang boleh didaftarkan hanya boleh untuk 2 kali daftar saat itu kalau nggak salah. Jadi kalau 2 kali lo nggak bisa, lo harus ganti lagu lagi. Ulang lagi, latihan lagi 6 kali coy. Orang gagal. Junior udah, senior yang struggling atau enggak gimana? Dari junior. Nah, struggling banget gitu kan. Oke, lanjut ya. Jadi sebanyak 6 kali gue gagal. Semua itu dosen major, terus PPE waktu 6 itu. 6 kali itu pas senior atau junior? Junior. Oh, jadi buat junior aja sih belum. 6 kali gagal. Oke, terus gagal untuk mau hearing. Mau hearing aja gagal loh. Udah ganti 3 lagu dong. Udah ganti 3 lagu. Gila. Bukan 3 lagu, 3 gembel lagu. Iya, 3 gembel lagu. Iya kan? Karena lagunya diubah lagi. Kenapa gitu sih? Aku kayak dulu pas aku sempat fail sekali. Iya. Mau junior. Fail sekali nggak suruh ganti lagu. Karena kan sekali kan itu 2 kali ngaju kan. Oh, gitu ya. Kayaknya gue juga agak-agak lupa. Tapi apa dosen major gue bilang ya, udah ganti lagu deh, ini udah kelamaan. Cari lagu baru. Dosen major gue juga strict begitu orangnya. Oh, iya. Ya mungkin dosen major ya. Mungkin ya, gue juga lupa saat itu. Terus intinya saat itu gue down banget dan ngerasa gila ya, gue tuh gobloknya setengah mati ya. Apa yang salah dengan diri gue? Gue latihan itu lebih daripada orang-orang lain. Gue kuliah lebih serius daripada orang-orang lain. Maksudnya latihan 6 jam ya iyalah sih, serius banget. Ya, terus 6-8 jam itu udah hal yang biasa buat gue. 4 jam tuh berasa gak latihan. Terus sampai Tuhan tuh jahat banget ya sama gue. Maunya tuh apa sih? Keluarga gue tuh udah struggle banget. Bonyok gue juga, maksudnya bokap gue sakit kanker, sakit keras. Nyokap gue kerja sedemikian rupa menghidupi keluarga dan gue. Belum adek juga ya? Belum adek gue juga. Terus gue kuliah kok segini susahnya. Tuhan mau apa sih sebenarnya gitu kan? Sampai saat itu
Gue inget banget waktu itu gue main Chopin. Waktu itu ada kompetisi kecil-kecilan di UPH, yang ada di UPH sendiri, yang main murid-murid UPH sendiri gitu. Gue setiap bar stop. Gue tahu gue nggak siap, tapi dosen major gue paksa gue. Terus gue udah mau mundur di detik terakhir, tapi gue bilang gue nggak mundur. Gue ini memang struggle, tapi gue bukan orang yang mundur. Akhirnya gue maju, setiap bar gue berhenti. Akhirnya gue bisa menyelesaikan, tapi dari situ semua dosen, waktu itu ada 12 juri, 12 dosen yang judge itu. Wah, ini anak punya sesuatu, maksudnya. Dan saat itu dosen major gue marah setengah mati di depan teman-teman major gue. Waktu itu ada Pak Andreas juga. Pak Andreas juga masih kuliah. Dia bilang, lu tuh loser. Dosen gue bilang, lu tuh orang paling gagal yang pernah gue lihat. Gue nggak pernah lihat ada orang yang lebih memalukan dari lu saat itu. Terus, wah itu down banget. Saat itu gue bilang, Tuhan, nggak ada yang menghargai gue ya. Kayak gue ini untuk maju aja tuh udah susah banget. Even 1 detik sebelumnya gue udah mau mundur loh. Tapi kayak oke, enggak. Kayak ada sesuatu di dalam hati gue bilang, enggak, gue pokoknya bukan yang suka menyerah, tapi ya apapun yang terjadi ya pokoknya ya walaupun gue gagal ya udah, yang penting gue maju terus. Yang penting gue maju terus. Jadi struggle tapi bukan yang mundur gitu. Terus dan gak ada satu orang pun yang melihat itu. Saat itu gue bilang, aduh Tuhan, kayak gue mau mati aja deh. Gue nyebrang jalan gak mau lihat kanan kiri. Tuhan, tolong ada truk, jangan motor ya. Kalau motor gue cuman kecelakaan, kalau truk kan langsung destek gitu ya. Sampai itu tuh udah ada. Iya, ngerti. Di kepala gue. Saat itu pacar gue juga, gue punya pacar tapi bukan pacar juga, jadi HTS. Pokoknya udah hidup gue ruwet dari segala macam CD dari segala macam sudut aspek love life hancur, aspek ekonomi hancur, pendidikan, kuliah hancur, keluarga hancur, apalagi yang mau gue pertahankan. Sampai stres banget. Teman gue bilang, lu coba ke psikolog deh. Gak punya duit, bahkan buat makan aja gue harus ngirit gitu. Terus kayak itu saat-saat dimana gue inget sih teman-teman gue yang bohong kayak, aduh nih gue kenyang nih, kayak nggak habis nih 1 gitu. Terus bagi 2 deh gitu. Itu banyak, bukan cuma 1, 2, 3 orang begitu. Terus kayak Cici dulu ngekos. Cemana ngekos? Jadi Cici pulang pergi balik. Bayarnya pakai apa, Nov? Iya, terus gak bisa ngekos. Siapa tahu ngekos yang murah banget. Gak bisa. Pulang pergi. Dan waktu itu pakai bus yang nggak ber-AC. Ingat banget, 2.500. Yang di Hypermart ya. Hypermart. Iya. Iya. Naik angkot putih kan. Angkot putih dulu, terus naik angkot yang besar, turun di ke Bonjeruk. Habis itu naik angkot lagi. Pokoknya total gue bisa 2,5 jam deh dari UPH pulang ke rumah. Terus habis gitu kayak even buat naik bus yang ber-AC 5.000 kayak 2.500 gue irit banget saat itu. Sampai bahkan ada kadang kala ya, kalau bisa gue laluin, gak terlalu capek dan gak terlalu malam atau gak hujan gitu, gue jalan kaki 3 kilo untuk ngirit angkot sekali. Waktu itu kayak 1.500 apa 2.000 gitu deh, angkot merah yang kecil gitu. Itu kayak gue bilang sama Tuhan tuh mau apa lagi? Maksudnya gue udah gak bisa bergerak di sini gitu. Untuk begitu aja gue irit, apalagi untuk main-main, untuk bersosialisasi dengan teman-teman gue menghindar, gue nggak punya uang, ya kan. Terus sampai ya pokoknya intinya itu saat-saat terendah dalam hidup gue. Sampai maksudnya gue ngerasain yang jadi orang susah itu bukan yang paling menderita, bukannya lapar, tapi yang paling menderita itu dipandang sebelah mata sama orang. Lo bakal selamanya begitu, gitu. Terus kalaupun lo bisa bergerak, mau sejauh apa sih lo bergerak? Itu tuh banyak karena gue itu yang bikin sebenarnya gue nggak susah-susah banget kalau lo bandingkan dengan yang lebih bawah dari gue ya. Iya. Tapi yang bahkan nggak bisa kuliah, yang bahkan
makan harus ngutang gitu. Gue biar makan susah tapi nggak ngutang. Itu lebih banyak sebenarnya. Tapi yang bikin waktu itu sedih banget rasanya karena di sekeliling gue itu keluarga gue itu berada banget gitu. Terus abis gitu teman-teman UPH juga yang berada gitu. Jadi gue berasanya kayak lo kecil banget ya gue ya. Udah itu nggak lulus Udah lulus 6 kali gitu. Tapi singkat cerita setelah gue melalui semuanya, ini loncat ya ceritanya ya. Loncat sekarang. Gue bangga dengan diri gue. Yang Saat itu gila ya. Orang, maksudnya saat itu gue melihat lu bego banget 6 kali gak lulus. Tapi yang gue sekarang gue melihat gila ya, Nadia yang dulu hebat ya, bisa 6 kali gak lulus berarti dia mencobanya 6 kali kan. Karena setelah gue review lagi, banyak yang mau berguru sama dosen ini, terus 1 tahun dia gak kuat dia keluar. Jadi banyak banget murid yang masuk keluar. Murid-murid yang stay itu dosen yang tadi agak strict. Galak itu kan ya, agak galak itu kan, luluser itu kan ya. Itu dia itu banyak yang murid masuk keluar gitu, nggak tahan dengan sistem guru ini. Yang bertahan sama sistem guru ini yang pintar banget atau yang gila banget kayak gue gitu. Dan even keluarga gue juga udah bilang lu ganti dosen. Terus karena mungkin lu nggak cocok dengan cara mengajar ini. Tapi nggak tahu kenapa hati gue nggak mau. Di dunia ini yang dukung gue sama dia, sama dosen ini nggak ada satu orang pun. Even teman-teman satu studio gue juga bilang, lu apa nggak mau ganti dosen? Satu studio itu masa satu guru. Jadi kan kalau dosen punya murid major banyak. Iya, ngerti. Jadi mereka semua bantuin gue. Terus dia bilang, apa lu nggak mau ganti dosen major? Karena dosen major ini kasih lagu lu susah banget. Terus ini kesusahan buat lu. Terus gue bilang iya ya, tapi cuma iya doang, tapi gue nggak pernah pindah. Saat itu gue ngerasa gue goblok, tapi gue tetap nggak mau pindah. Gue juga nggak tahu apa alasannya gue nggak mau pindah. Mungkin ya itu karena gue keras kepala atau gue bukan seorang mau menyelesaikan aja kali. Iya, apa yang gue mulai gue harus selesaikan, kecuali gue dibuang sama dosen itu. Ya udah gue nggak punya pilihan, itu gue. Terus gue akhirnya lulus, tapi setelah junior ke senior gampang. Itu gampang. Nggak ada 6 kali lagi. Aduh, kalau 6 kali lagi gue udah di DO ya. Iya ya. Terus habis gitu setelah lulus gue pakai caranya dia. Jadi dosen itu tuh punya sistem ngajar begini yang mana saat itu fenomenal. Nggak semua dosen setuju dengan cara ngajar dan mengajar dan belajar dengan cara si dosen ini. Salah satu yang paling ditentang nggak disetujui itu apa contohnya? Contohnya yaitu dia terlalu sistematis membunuh karakter musik. Oh, maksudnya gimana? Sistematisnya. Kayak contohnya nih, kita lagi major nih, Cici suruh aku apa? Yang nggak bisa segampang itu sih, tapi nggak bisa jelasin, harus sambil main ya. Harus lu ikutin cara gua ngajar mungkin 3-4 kali pertemuan baru ngerti. Baru kebayang. Tapi intinya ya, singkat cerita, cara dia belajar itu terlalu matematika, terlalu kotak gitu. Jadi itu membunuh jiwa musik lo. Cinta musik lo tuh jadi kebunuh. Nggak feeling the music berarti ya. Tapi kalau filosofi guru ini, lu sebelum bebas, lu tuh harus tahu aturan. Kalau lu udah tahu semua aturan dan lu bisa bebas. Gitu. Jadi beda sih sebenarnya. Aku ngerti. Kebayang sedikit. Kalau gini deh gampangnya. Kalau guru lain mungkin lu lancar dulu baru hafal. Kalau ini guru nggak boleh. Lu hafal dulu baru lu lancarin. Gitu. Jadi yang mana jadi dihafal, partiturnya hilang, baru lu lancarin. Dan itu kan sebenarnya bosan banget. Sambil baca sambil ngafal gitu. Ngafal gitu kan. Jadi lu lancar baru hafal. Kalau ini kebalik. Jadi mungkin menurut filosofi orang-orang ya lu udah enak dulu sama lagu itu, ngafalin terus giliran lu udah hafal lu udah bosan misalnya begitu ya. Tapi lebih dalam daripada itu filosofinya sebenarnya. Nah, jadinya sekarang itu gue kayak bersyukur, gue kayak orang yang paling gue terima kasih tentu aja nyokap gue ya.
yang percaya bahwa gue bisa berguna di bidang ini gitu. Tapi gue juga terima kasih banget sama Nadia yang dulu, yang ngerasain dibilangin loser, ngerasain pengen, aduh Tuhan udah dah gue udah gak mau hidup lagi. Kayak gue terima kasih sama diri gue yang nggak menyerah. Apapun itu, apa yang udah gue mulai gue harus akhirin. Kecuali orang buang gue ya, gue nggak bisa apa-apa lagi. Terus jadi kayak, oh gue tahu nih bahwa jadi guru itu nggak harus anaknya yang pintar, nggak harus anaknya yang baik mau diatur gitu. Oh maksudnya jadi pintar tuh yang bertalenta, udah berbakat. Gue banyak banget dengar teman-teman gue ngomong, iya dia emang anaknya nggak berbakat. Gue nggak pernah ngerasain itu satu kali pun di semua murid gue. Kayak bakat tuh apa sih? Buat apa sih lo ngerasa bangga lo dilahirkan begitu? Menurut gue lo bangga kalau lo nggak dilahirkan begitu tapi lo mencoba. Jadi kayak untuk jadi musisi tuh bukan karena lo bakat. Bakat itu bantu lo doang, iya ada. Tapi untuk jadi musisi itu nggak, oh gue berbakat segampang itu gitu. Enggak, jadi kayak iya nih murid gue kurang berbakat, terus males nggak mau latihan, lu mau nggak ambil sering gitu. Gue nggak, maksudnya gue denger itu juga nggak sekali dua kali, tapi gue karena mungkin gue udah melewati itu semua. Yang pertamanya kata dosen gue berbakat, ternyata gue dihina, ternyata gue ini, dan gue bilang masa sih jadi naikin langsung dus lagi. Ya. Terus sampai dosen yang paksa gue untuk ke jalur performance minta maaf. Atau kamu mau pindah ke edukasi? Gue bilang enggak, gue nggak mau pindah. Udah di situ. Tuhan udah, maksudnya saat itu juga gue ngerasa ya udahlah, Tuhan udah masukin gue sini, udahlah pasti ini yang Tuhan mau, walaupun gue kagak ngerti apa yang Tuhan mau saat itu. Tapi setelah gue melewati itu semua, gue tahu, oh ini loh yang Tuhan mau. Kayak jangan pernah mengecilkan orang, kayak murid bandel gitu ya. Gue nggak pernah mengecilkan, berarti itu tugas gue. Gimana caranya supaya membuat dia dari kebandelannya itu membuat dia mengerti harus begini, membuat dia bagaimana gue bikin anaknya nakal jadi kepengen, maksudnya tekun di musik, belajar musik itu tekun satu gitu ya, bukan bakat menurut gue ya, tekun gitu. Itu tantangan gue. Jadi gue thank you juga sama diri gue bahwa duh gila sesusah itu, tapi gue nggak. Tapi lu quit. Bisa selesaikan bahkan dengan sangat baik. Nggak sangat baik, tapi baik gitu. Maksudnya IP gue waktu itu cuma 3,4 sih. 3,4 Terus nggak baik itu. Gue 3,2 3,26 kayaknya ya. Berapa gue lupa, bahkan gue nggak mikirin lo pas gue lulus. Tapi kalau musisi emang nggak mikirin IP sih ya, lebih ini. Cuma maksudnya akhirnya Cici lulus nggak seperti orang-orang, ada yang kan quit banyak kan. Banyak. Yang udah mungkin banyak alasan sih. Ada yang quit karena dia mau pindah bidang, nggak mau jadi musisi lagi. Ada yang dia emang udah jago, jadi dia kayak nggak mau nyelesain, ya udahlah gue udah bermusik kok. Gitu. Bermusik kok ya ada juga. Jalan orang beda-beda, tapi kayak gue menetapkan jalan gue enggak gitu. Dulu pas Cici kelas 2 SD Cici udah bilang Cici pengen jadi guru. Itu maksudnya dari mana Cici kok pengen jadi guru dari kelas 2 SD gitu? Gue kelas 2 SD nggak mikir apa-apa sih. Karena kalau lu suka nggak sih kalau pulang